Prodi. Sini Ibu mengajar tentang kewarganegaraan. Baiklah, Ibu membaca RPS dulu ya. RPS tahu? Rencana pembelajaran semester. Di sini kita di semester 3. Program studi keperawatan, nama mata kuliah pendidikan kewarganegaraan atau PKN, yaitu status mata kuliah kita wajib, yaitu belum pembahasan itu ada 2 SKS sama 100 menit. Ibu sebagai koordinator mata kuliah. Kita membaca RPS nya dulu ya, yaitu menjelaskan secara kritis objektif latar belakang tujuan pembelajaran PKN, yaitu nilai-nilai Pancasila sebagai orientasi PKN agar menjadi pedoman berkarya lulusan PT. Di sini yaitu mahasiswa mampu memahami perlu pelajaran PKN di perguruan tinggi dan menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian. Adapun pokok bahasan yang pertama itu pengenalan. Yang kedua itu pengantar pembelajaran PKN, latar belakang dan tujuan pembelajaran PKN di perguruan tinggi. Lalu ada nilai-nilai Pancasila sebagai orientasi atau curriculum pendidikan kewarganegaraan. Yaitu pertemuan kedua yaitu tentang penduduk, warga negara, rakyat, masyarakat dalam konsep sosial politik. Pertemuan ketiga itu ada nanti kewarganegaraan dalam pendidikan, civic education, citizenship education, perkembangan regulasi. Pertemuan keempat yaitu kewarganegaraan Indonesia, meliputi asas-asas kewarganegaraan Indonesia, WNI, WNA asli. Lalu ada naturalisasi, yaitu syarat-syarat naturalisasi, pemeriksaan berkas naturalisasi, dan pengambilan sumpah naturalisasi tersebut. Di pertemuan keempat, naturalisasi orang asing, yaitu bagaimana tata cara dan syarat pengusulan, pemeriksaan berkas, pengambilan sumpah juga. Pertemuan ketujuh yaitu batang tubuh WNI, peralihan dan penutup. Pertemuan ke-8 yaitu tanya jawab dan kisi-kisi soal UTS. Demikian itu RPS. Itu saja RPS dari Ibu. Nanti kita lanjutkan ke materi ya. Baiklah, yaitu pertemuan pertama itu pendidikan kewarganegaraan. Dosen pengajar asistensi saya sendiri SKPMH. Pengantar pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, latar belakang, tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi, peran dan penting mata kuliah ini, pendidikan kewarganegaraan. Lalu ada nilai-nilai Pancasila sebagai orientasi, kartu pendidikan dan kewarganegaraan. Dunia, civic education, citizenship education, demokrasi education, cerdas, bertanggung jawab, berkeadapan. Lalu Indonesia itu PKN berbasis Pancasila, wajib, mata kuliah ini wajib dan disiplin. Ini diatur dalam Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. PKN adalah usaha membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negara serta pendidikan, pendahuluan dalam bela negara, menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Lalu ada substansi kajian. Di sini ada konsep dan istilah penduduk, warga negara, rakyat dan masyarakat.
Kewarganegaraan ada beberapa. Yang pertama dalam pendidikan. Indonesia naturalisasi tadi itu naturalisasi orang asing, kewarganegaraan anak, kehilangan kewarganegaraan, pembatalan kewarganegaraan, memperoleh kembali kewarganegaraan dan peraturan perundang-undangan. Yang lalu ada tujuan PKN itu sendiri adalah membentuk pola sikap atau perilaku mahasiswa berkesadaran bela negara yang bertanggung jawab dan tertib, membentuk mahasiswa menjadi manusia atau warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Lalu membekali pengetahuan hubungan antara warga negara dan negara, ada mampu melaksanakan hak dan kewajiban, mampu melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur, demokrasi dan serta ikhlas. Lalu ada penerapan pemikiran yang berlandaskan Pancasila, HAM, demokrasi, lanus dan karena secara kritis dan tertib. Lalu yang terakhir yaitu berpikir secara kritis, rasional, kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan dan lain-lain. Nah, di sini ada hukum kewarganegaraan. Yang pertama yaitu undang-undang, diatur dalam Undang-Undang 1945, diatur dalam TAP MPR nomor 2 MPR strip 1999 tentang GBHN. Yang kedua yaitu yang ketiga ya, Undang-Undang nomor 20 tahun 1987 tentang keterangan pokok HAM NKRI. Yang keempat, nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Yang kelima yaitu Kepala Dirjen Dikti Depdiknas nomor 43 garing Dikti garing Keperawatan 2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok atau kuliah di PT itu apa? Perguruan tinggi. Dan adapun sejarah-sejarah tentang Undang-Undang 1945, yaitu diatur pada pasal 27 bela negara, pasal 31 tentang pendidikan. Lalu ada Undang-Undang nomor 29 tahun 1954 pendidikan pertahanan rakyat, fisik, senada Jepang, perguruan tinggi wajib walawa atau wajib latihan mahasiswa. Tahun 1957 strip 60 Makul Tubapi, yaitu 7 bahan pokok berisi manifest USDEP, manifest politik dan Undang-Undang 1945, di mana sosialisasi Indonesia dan demokrasi Indonesia. Diatur lagi dalam sejarah ini yaitu pada tahun 1974 tentang kewiraan GBHN 1973, jiwa nasional dan patriotisme. Lalu diatur lagi dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 1982 tentang pertahanan keamanan negara, pendidikan, pendahuluan bela negara. Ini lanjutannya itu Cap Virginity,
visi Menteri PKN yaitu mampu menjadi warga negara yang memiliki pandangan dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi dan HAM, berpartisipasi menghentikan tindakan kekerasan dengan cara cerdas, bijaksana dan damai, peduli dan mampu berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik di masyarakat dengan landasan nilai-nilai moral serta universal, kritis dan objektif terhadap persoalan kewarganegaraan, HAM dan demokrasi. Lalu ada apa lagi? Memberikan kontribusi dan solusi secara lalu bijak. Lalu negara itu apa? Yaitu suatu orang dari keluarga atau beberapa keluarga dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Adapun pembentukan negara yang pertama adalah de facto, yaitu wilayah, rakyat, pemerintahan yang berdaulat. Ada yang kedua itu de jure, pengakuan ikut serta dalam perdamaian nasional. Nah, ini ada beberapa teori terbentuknya negara. Yang pertama itu kontrak sosial, permasyarakat dalam tradisi sosial warga dengan lembaga negara. Lalu ada ketuhanan atau teokrasi, yaitu hak memerintah yang dimiliki para raja berasal dari Tuhan atau tirani rakyat. Setelah ketuhanan ada kekuatan. Kekuatan itu adalah kaum yang menang dalam pertarungan akan memiliki kekuatan untuk negara. Bentuk negara yang pertama ada kesatuan yang merdeka dan berdaulat dengan memiliki suatu pemerintah pusat yang berkuasa dan mengatur sentralisasi, desentralisasi. Serikat atau federasi apa itu? Serikat atau federasi? Apa? Itu. Lalu ada pelaksanaan dan mekanisme pemilihan atau monarki, raja atau ratu. Ada oligarki, yaitu beberapa golongan tertentu, dan demokrasi, kedaulatan rakyat. Warga negara itu warga suatu negara yang mengabdi kepada negara dan patuh terhadap
dalam kurung itu puritanisme, otonomi ilmuwan, liberalisme dan individualisme dalam konteks kehidupan. Lalu ada yang kelima apa? Keadilan, yaitu menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Ya, itu aja yang bisa sampaikan. Ada pertanyaan? Baiklah, dari penjelasan yang sudah sampaikan tadi ada pertanyaan? Silakan yang belum paham boleh bertanya. Sambil duduk aja nggak apa-apa ya. Siapa? Ya. Ya, apa? Perkenalkan, saya Salsabila Putri bertanya, tujuan mempelajari mata kuliah PKN bagi mahasiswa apa, Bu? Tujuannya. Nah, di sini tadi kan sudah dijelaskan, yaitu membentuk pola sikap dan perilaku mahasiswa berdasarkan pada bela negara yang tertib. Lalu yaitu membentuk mahasiswa menjadi manusia atau warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, lalu membekali pengetahuan hubungan antara warga negara dan negara, lalu mampu melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur, dan demokratis serta ikhlas. Dan itu dari mana? Ada pertanyaan lagi? Ya, yoga. Bentuk-bentuk negara. Bentuk-bentuk negara itu ada beberapa, ada tiga, yaitu kesatuan, di mana itu negara yang merdeka, berdaulat, dengan memiliki suatu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur, atau sentralisasi, desentralisasi. Lalu ada serikat atau federasi yang dimana itu negara gabungan dari negara bagian melepaskan sebagai kekuasaan kepada negara serikat. Lalu ada pelaksanaan mekanisme pemilihan monarki atau raja dan ratu. Itu biasanya di negara-negara tertentu kan, pemilihan raja dan ratu. Ada oligarki, yaitu beberapa golongan tertentu. Sedangkan kita yaitu secara demokrasi dan secara dari kedaulatan rakyat. Paham sampai di sini, Yoga? Paham. Ada pertanyaan lagi? Andi. Ya sudah. Saya ingin bertanya yang tentang dasar hukum. Ya itu dasar hukum atau payung hukum yang berhubungan dengan KPR nomor 299 tentang GBHN itu bagaimana benar? Yaitu peraturan yang mengatur tentang kewarganegaraan, yaitu kewarganegaraan yang wajib taat akan peraturan pemerintahan. Jadi kita sebagai warga negara itu wajib patuh atas hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Apa? Hak kita sebagai warga negara mendapatkan perlindungan hukum, kewajiban kita membayar pajak. Ada pertanyaan lagi? Paham sampai di sini lagi? Ada pertanyaan lagi? Perannya. Tujuan mendasar sejarah. Yang pertama itu ketuhanan yang sudah dijelaskan tadi ya, yaitu ilmu pengetahuan menciptakan perimbangan antara nasional dan antara rasa dan akal. Artinya kita tuh sebagai manusia itu saling berkesinambungan antara rasa, akal, kita harus waras dan seimbang. Lalu ada kemanusiaan, yaitu mencerdaskan, mensejahterakan, memartabatkan manusia. Ilmu tidak
Undang-Undang Kewarganegaraan Negara Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang tahun 2016 itu sudah diperbarui, yaitu ada warga negara atau suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan undang-undang. Di sini sudah diatur pada pasal 4, 5 dan 6, yaitu tentang warga negara dan perundang-undangannya. Anak dari ayah dan atau ibu WNI sah atau WNA apatrid. Lalu yang ketiga ada anak yang lahir dalam tenggang 300 hari setelah ayahnya meninggal, sah WNI. Lalu ada ibunya WNI tidak sah, anak ibu. Lalu ada ibu WNA tidak sah, ayah WNI mengakui sebelum 18 tahun. Artinya dia tuh kalau belum 18 tahun belum bisa menentukan, dia masih mengikuti alur ayahnya. Keluarga negara. Lalu ada lahir di wilayah NKRI, negara kita, misalnya langsung masuk ke sini, jadi dia bisa menetapkan tentang keluarga negaraan. Lalu ada ayah dan ibu patri ditentukan. Yang ketujuh yaitu lahir di luar NKRI. Ayah, ibu WNI tergantung wilayah yang dilahirkan. Misalnya dia mau lahir di mana, di Australia, tapi tetap keluarga negaraan Indonesia. Lalu anak dari ayah atau ibu yang telah dikabulkan keluarga negaranya meninggal sebelum mengucapkan sumpah.